Bapak Kasespim Polri, Bapak Komisioner Kompolnas, yang kami hormati sahabat-sahabat para pembicara, panelis, dan ibu bapak sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan pokok pikiran sebagai pokok bahasan kita dalam diskusi ini. Tetapi saya ingin memulai dengan mengungkapkan terima kasih kepada Kasespim, kepada Kasespimti, dan seluruh jajaran yang telah menugaskan saya, mengundang saya, menyediakan waktu untuk berdialog dengan Pasis Dik, ya, Sespimti, dan juga khususnya kepada Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian, yang memang meminta saya juga dan menugaskan secara khusus untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran soal arah kebijakan politik nasional kita yang berkaitan dengan institusi Polri. Saya memulai tidak dengan pendekatan kuantitatif, karena memang dua pembicara terakhir memang harus menyampaikan soal pendekatan kuantitatif. Saya akan menyampaikan hanya bersifat ideologi strategis, sesungguhnya bagaimana arah politik dan kebijakan negara dalam konteks tujuan nasional. Yang disampaikan tadi secara teknis kita bisa diskusikan bersama, tetapi itu pada gilirannya akan mengarah atau menyesuaikan dengan arah politik nasional kita. Sistem ketatanegaraan kita yang berbasis utama pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan ketetapan MPR, bandingkan dengan TAP MPR nomor 6 dan nomor 7, yaitu kita memiliki sesungguhnya 3 doktrin utama. Yang pertama adalah doktrin yang mengandung dan menganut bahwa Polri sebagai organisasi dan institusi independen dan mandiri itu memang tidak menjadi bagian dan tidak menjadi subordinat dari kelembagaan manapun, dari kementerian apapun, dari institusi manapun. Ada 2 argumen yang kebetulan saya ikut merumuskan Undang-Undang nomor 2. Yang pertama adalah memang Polri di bawah Presiden, dan itu tidak sekedar diatur di Undang-Undang nomor 2. Kalau misalnya pun ada yang berkeinginan mengubah itu, maka itu ada persoalan di tingkat konstitusi dan TAP MPR. Yang kedua, dari segi sistem konstitusi, nomenklatur atau terminologi organisasi atau institusi yang memang diatur langsung, diamanatkan langsung di dalam konstitusi, maka itu pada gilirannya tidak boleh berada di bawah kelembagaan apapun. Makanya kalau misalnya ada diskursus, ada wacana yang menyampaikan dengan berbagai argumen dan pertimbangan bahwa Polri itu pada giliran harus di bawah kementerian atau kelembagaan non kementerian, maka itu sebetulnya persoalan serius, tetapi tidak mendapat tempat pijakan konstitusi yang relevan. Jadi yang nomenklaturnya secara terminologi itu tidak boleh menjadi subordinat dari kelembagaan manapun. Itu doktrin yang pertama. Doktrin yang kedua adalah Polri sebagai penjaga dan penyelenggara utama Kamtibmas itu memang menjadikan Polri sebagai subjek utama, pemegang utama, pelaksana utama dari seluruh proses yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan keamanan nasional. Kalau saya menyampaikan ini, tentu teman-teman lain, institusi yang lain tentu bisa mengajak saya diskusi. Bagaimana misalnya menjelaskan soal keamanan dan ketahanan nasional. Tetapi itulah doktrin yang kedua. Sehingga misalnya kalau kita melihat betul apakah bertentangan atau misalnya pun Kamtibmas itu harus menjamin betul tidak boleh ada tindak pidana yang mengganggu Kamtibmas kita. Doktrin yang ketiga yaitu bahwa Polri sebagai pemegang tunggal
subjek utama yang menegakkan hukum. Kita telusurilah, lacaki betul soal konstitusi kita. Itu Polri satu-satunya yang diberikan tempat, disediakan oleh negara untuk menegakkan hukum. Tetapi yang lain bisa. Itu diberikan oleh undang-undang, bukan oleh konstitusi. Kalau misalnya kita lihat kekuasaan kehakiman, itu di bab 9, itu lebih karena dalam rangka mengadili dan memeriksa memutus perkara. Ada dimensi menegakkan hukum di situ. Dan dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, memang itu menempatkan Polri sebagai pemegang utama, subjek utama. Lihatlah dari pasal A sampai pasal Z, pasal 1 dan seterusnya. Itu tidak ada. KPK misalnya ya, tapi oleh undang-undang KPK. Saya juga ikut merumuskan undang-undang KPK nomor 30 2002 dan yang lain. Iya betul, tapi diberikan oleh undang-undang. Tapi kalau Polri itu satu-satunya yang memang diberikan oleh negara melalui konstitusi untuk menegakkan hukum. Saya kira dari perspektif 3 pokok pikiran ini sebagai bagian pertama, itu menjadi latar pemikiran nanti. Itu pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang kedua adalah yaitu perkembangan global, pertumbuhan ekonomi dan kualitas Kamtibmas. Ibu bapak sekalian, saya tidak dalam posisi membahas teknis tentang globalisasi dan atau perkembangan global. Tetapi pada dasarnya perkembangan global itu menembus dan memasuki ruang dan waktu, ruang dan tempat, ruang dan dimensi. Ada ruang lokal, ruang regional dan ruang nasional. Dan juga dimensi sosial, ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi dinamika global, apalagi kalau globalisasi ekonomi, itu pasti mengandung dan menembus apa yang disebut dengan ruang dan dimensi. Dan kita berharap betul perkembangan global pada dasarnya memang untuk menggerakkan, mengorganisasi pertumbuhan dan pergerakan ekonomi lokal, ekonomi Indonesia. Oleh karena itu maka negara harus menjamin sekaligus hadir untuk melakukan pengawasan dalam konteks itu. Nah, ada 2 hal yang memang menjadi pengawasan dalam hal ini. Yang pertama adalah yaitu pengawasan yang berbasis pada konstitusi dan legislasi kita. Seperti yang disampaikan tadi, Polri adalah representase dari negara yang diberikan mandat penuh kewenangan untuk menjaga, memelihara dan menjalankan Kamtibmas. Oleh karena itu maka itu negara melalui Polri sebagai perwakilan negara, representasi negara, maka itu harus muncul sebagai sebuah kebijakan negara melalui apa yang disebut dengan politik atau sistem politik, legislasi kita dan regulasi kita. Saya kira dalam kerangka itu maka harus ada konstruksi baru. Program utama itu adalah yaitu bagaimana misalnya reformasi internal yang berbasis pada penguatan SDM. Jadi sumber daya manusia itu memang harus didesain dalam rangka untuk menopang, mengkondisikan reformasi internal. Oleh karena itu maka prasyaratnya adalah kalau misalnya ada konstruksi pengawasan yang berbasis pada kebijakan negara, maka prasyarat utamanya adalah itu reformasi internal Polri. Jadi bagaimana misalnya jajaran Polri, pimpinan Polri, calon-calon perwira tinggi Polri, sahabat-sahabat, kawan-kawan, siswa atau pasis dari Sespimti ini itu bisa melakukan reformasi internal secara kultural. Sesungguhnya itu lebih otentik secara kultural untuk memulai kepemimpinan dan pengabdian yang sesungguhnya. Jadi bagaimana mewadahi misalnya kebijakan, bagaimana misalnya itu mengorganisir kebijakan yang baru. Pokok pikiran yang kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan kiranya ini menjadi bagian dari diskusi kita, dialog kita nantinya. Sekian dan terima kasih.